Kebakaran hebat melanda Pasar Impres Dok 9 Distrik Jayapura Utara, Papua beberapa waktu lalu. Selain menghanguskan pasar, api juga melalap habis rusunawa di sebelah pasar. Api pertama kali terlihat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Api dengan cepat melalap ratusan kios Pasar Impres Dok 9 Distrik Jayapura Utara, Papua. Letak pasar dan rusunawa di dekat pantai membuat api dengan cepat membesar karena kuatnya hembusan angin di lokasi. Selain menghanguskan pasar, api juga melalap habis rusunawa di sekitar lokasi pasar. Dari informasi yang kami dapatkan, api sudah dipadamkan dan sedang dalam tahap pendinginan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, sudah ada rekan kami, Chandri Andreu dari Jayapura, Papua yang melaporkan langsung. Chandri, kami dengar api sudah berhasil dipadamkan. Apakah ada korban akibat kebakaran? Baik, Abraham dan pemirsa dapat kami laporkan saat ini saya berada di lokasi kejadian kebakaran yang terjadi di Kompleks Pasar Impres Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, yang terjadi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Api baru saja dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dan dibantu oleh tim dari kepolisian yang mengerahkan 2 unit water cannon ke lokasi kejadian, dan juga ada bantuan dari para sopir tangki air yang berada di Jayapura. Mereka turut membantu untuk proses pemadaman kebakaran yang melanda kawasan Pasar Impres Dok 9 Jayapura. Dan terkait dengan korban yang dapat kami informasikan, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian terkait dengan korban dalam kejadian ini, baik korban jiwa maupun korban luka-luka. Namun dari informasi penduduk atau warga sekitar, tadi terdapat 2 warga yang mengalami luka akibat kejadian ini, dan 1 orang warga yang berusia lanjut mengalami sesak napas, dan ketiga korban telah dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Demikian, Abraham. Chandri, kalau bisa Anda gambarkan sebetulnya lokasi kebakaran ini ada di mana dan apa saja yang hangus dilalap si jago merah? Baik, Abraham dan pemirsa, dapat kami laporkan lokasi kejadian kebakaran ini seperti saat ini saya berada di Distrik Jayapura Utara, tepatnya di Kota Jayapura, di mana tadi informasi dari warga sekitar, sedikitnya sekitar 15 lapak kios dan rumah penduduk hangus terbakar, dan juga di belakang saya terlihat 1 unit rusunawa di mana terdapat kejadian kebakaran itu berada di lokasi Blok A dan Blok B di lantai 4 dan 5. Demikian, Abraham. Baik, terima kasih laporan Anda, Chandri Andreu, Jayapura, Papua. Pemirsa, Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik tersangka robot trading Net89 Reza Sahrani alias Reza Paten senilai miliaran rupiah. Penyidik juga menyita bandana Atta Halilintar senilai 2,2 miliar rupiah dan sepeda Taki Malik senilai 777 juta rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus menyelidiki perkara dugaan tindak pidana penipuan investasi melalui aplikasi robot trading ilegal Net89. Selain menetapkan 8 orang tersangka, Bareskrim Polri juga memeriksa beberapa publik figur. Di antaranya Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Taki Malik, serta Mario Teguh karena diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan investasi Net89. Polisi juga menyita barang bukti bandana Atta senilai 2,2 miliar rupiah dan sepeda Taki senilai 777 juta rupiah. Penyidik melakukan penyitaan sejumlah aset milik para tersangka yang diduga merupakan hasil dari kejahatan yang meliputi yang pertama dari tersangka AL disita 1 unit mobil senilai 1,5 miliar rupiah. Yang kedua dari tersangka RS disita 2 unit mobil masing-masing seharga 2,7 miliar rupiah dan 690 juta rupiah. 1 buah headband atau ikat kepala
senilai 2,2 miliar rupiah dan 1 unit sepeda senilai 777 juta rupiah. Sebelumnya, motivator Mario Teguh didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk diperiksa terkait dugaan penipuan investasi bodong Net89. Mario Teguh dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim seputar Net89. Puluhan orang yang menjadi korban penipuan trading binomo Indra Kents menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Mereka menuntut hakim menjatuhkan vonis seberat-beratnya terhadap Indra Kents. Salah seorang pendemo berlutut dan menangis karena rumah tangganya hancur setelah menjadi korban robot trading binomo yang dipromosikan oleh Indra Kents. Massa yang datang dari berbagai daerah meminta hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya pada sidang vonis Indra Kents yang akan digelar Senin pekan depan. Puluhan korban Indra Kents juga meminta kepada hakim agar aset Indra Kents disita dan seluruhnya dikembalikan kepada korban. Dari padangan sampai atas harta korban diambil alih oleh negara. Pemirsa, pemeran wanita dalam video asusila kebaya merah berkepribadian ganda saat penggeledahan polisi menemukan kartu pasien dari salah satu rumah sakit jiwa di Surabaya. Pemeran wanita dalam video mesum kebaya merah dipastikan pasien rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Pelaku juga disebut memiliki kepribadian ganda. Hal itu terungkap saat polisi menggeledah kamar kos tersangka. Polisi menemukan kartu kuning yang merupakan kartu untuk berobat di rumah sakit jiwa di Surabaya dan faktur-faktur berobat lainnya. Sementara hasil tes kejiwaan terhadap pelaku yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara masih menunggu hasilnya. Informasi yang kami terima dari penyidik bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil penggeledahan di tempat yang bersangkutan atau di tempat singgah yang bersangkutan ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Bentuk dukungan untuk pengembangan pariwisata Indonesia dan pelaksanaan KTT G20 di Bali, Kemenkumham meluncurkan aplikasi layanan imigrasi berupa Electronic Visa on Arrival. Langkah tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi langkah Kemenkumham mempermudah pengurusan visa bagi wisatawan mancanegara dan pebisnis dengan aplikasi eVOA. eVOA memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara dalam hal pengajuan pra-kedatangan serta pembayaran. Terdapat 46 negara yang sudah dapat mengajukan eVOA di tahap awal penerapan eVOA ini. Inovasi ini tentunya akan mempermudah wisatawan mancanegara melakukan pembayaran visa on arrival sebelumnya yang ribet, dan sebelum tiba di Indonesia mereka sudah bisa membayar, menghemat waktu, tidak perlu menukar mata uangnya dulu ke rupiah. Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong masuknya wisatawan mancanegara maupun pebisnis dari seluruh dunia ke Indonesia, hingga berdampak positif terhadap roda perekonomian negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata di Bali, Glass Bridge, menjadi jembatan kaca pertama di Asia Tenggara dengan panjang 188 meter. Informasinya satu lagi untuk Anda.